Mengenal Azathoth, raja para dewa di dalam mitologi Cthulhu. Halo, perkenalkan aku Putri. Mulai saat ini, aku yang akan melanjutkan cerita-cerita di Histoforia. Nah, untuk video pertamaku sesuai dengan judul, aku akan membahas tentang Azathoth, raja para dewa di dalam mitologi Cthulhu. Howard Phillips Lovecraft adalah seorang penulis fiksi horor yang menyelami dalamnya ketakutan manusia dari pengalaman hidupnya sendiri. Ketakutannya lahir dari pengalaman hidupnya yang buruk. Jadi, untuk mengekspresikan rasa takutnya, Lovecraft menulis cerita-cerita horor yang isinya banyak monster-monster aneh. Dan hebatnya, cerita-cerita Lovecraft ini bisa membuat beberapa orang tuh ikut berimajinasi. Dan bahkan ada yang merasa dihantui oleh monster-monster ciptaan Lovecraft. Cerita-cerita horor dan monster-monster yang diciptakan oleh Lovecraft membuat karya-karya Lovecraft menciptakan genre baru, yaitu Lovecraftian horror, yaitu sebuah subgenre dari genre horor yang membebaskan penulis-penulis lain untuk menggunakan dan mengembangkan karakter-karakter miliknya. Terus, pernah nggak nih kalian dibilang, misalkan kalian takut sama hantu, nanti hantunya bakal muncul. Nah, hantu itu muncul dari pikiran kalian sendiri. Kayak aku atau kalian ya pasti adalah rasa takut. Contoh kayak takut dengan kegelapan, ketinggian, ada yang takut dengan dalamnya laut, takut binatang-binatang tertentu kayak ular, tikus, apalagi kecoa, ya enggak? Dengan skala yang lebih besar seperti alam semesta pun bahkan bisa menimbulkan ketakutan. Apakah ada alien di luar sana dengan teknologi super canggih yang bisa memusnahkan manusia? Ketakutan-ketakutan itu dihidupkan dalam karya tulis Lovecraft. Di dalam imajinasi Lovecraft, ketakutannya akan alam semesta dan takdir lahir di dalam sosok Azathoth. Di hamparan alam semesta yang luas, terdapat lautan kosmik yang menyelimuti sosok dewa purba yang abadi, mengapung di alam pusat semesta, tertidur pulas di alam keabadian. Azathoth, dewa tertinggi di dalam mitos Cthulhu, raja dari para dewa. Penyebutan Azathoth pertama yang tercatat dalam catatan yang ditulis oleh Lovecraft di dalam buku berjudul The Dream Case of Unknown Kadav pada tahun 1919. Di dalam bukunya tertulis Azathoth disebutkan berada di pusat alam semesta, the demon silent Azathoth, yang namanya tidak ada satupun yang berani mengucapkannya. Azathoth ini merupakan pencipta alam semesta beserta isi-isinya. Ya, seperti Tuhan yang menciptakan kehidupan. The omnipotent God, the supreme rule of all deities, master of all creation, destruction, the cult line, dan the boundless demons adalah julukannya. Azathoth dianggap sebagai Tuhan dan memiliki banyak nama, seperti the nuclear chaos, the demon silent, the deep dark, the cult one, dan Azathoth ini lebih dikenal dengan sebutan the blind idiot god. Dikatakan sebagai the blind idiot god bukan karena Azathothnya bodoh ya, tapi karena dia ini adalah makhluk yang gak berpikir. Dia gak sadar dengan kekuatannya. Bahkan dia gak sadar kalau dia tidur itu dia menciptakan ilusi yang bukan hanya ilusi ya sebatas kayak mimpi kita ya, tapi tuh dia menciptakan sebuah dunia dimana yang tadi di awal kita kenal dengan mitologi Cthulhu. Sama seperti manusia atau kita lah ya, kalau lagi tidur kemudian bermimpi, tanpa kita sadari kita menciptakan dunia ilusi di bawah alam sadar. Dan saat kita bangun, semua mimpi akan ikut menghilang. Kira-kira seperti itulah Azathoth. Kalau dia terbangun, dunia-dunia yang dia ciptakan akan kiamat, langsung menghilang. Oleh karena itu, Azathoth harus tetap terjebak di dalam tidurnya yang berkepanjangan. Dia dilayani oleh pelayan yang tak terhitung jumlahnya, yang memainkan trompet, seruling, drum, untuk membentuk sebuah harmonisasi nada untuk menjaga Azathoth agar tidak terbangun dari tidurnya. Nah, jangan sampai lah ya Azathoth terbangun,
Karena kalau ia membuka matanya dalam hitungan sepersekian detik, dunia yang ia ciptakan di dalam mimpinya akan menghilang. Tetapi Azathoth-nya nggak akan hilang karena dia konsepnya abadi. Dan kehancuran itu hanya ada di dalam mimpinya. Kira-kira gimana ya bentuk Azathoth ini? Kalau untuk wujudnya, sebenarnya nggak ada yang tahu karena ia sendiri adalah kosmik di alam semesta. Jadi mungkin wujudnya itu berubah-ubah ya, tergantung sesuai dengan imajinasi si pembaca. Jadi ya, kalau kalian ngebaca bukunya Lovecraft sendiri, mungkin kalian akan punya imajinasi sendiri nih, kira-kira Lovecraft bentuknya kayak gimana. Mungkin kalian bisa ngebayangin dia dengan laba-laba yang besar, atau mungkin dengan makhluk yang tampan. Dan sebagai ilustrasi, sebagian besar Azathoth digambarkan menyerupai gurita raksasa dengan banyak tentakel. Ada juga yang mengatakan jika Azathoth adalah black hole atau lubang hitam yang hidup. Penggambaran Azathoth dari beberapa penulis seperti Albert Wilmart dan Walter lebih menekankan kalau Azathoth ini adalah makhluk jahat yang mengerikan. Di dalam buku karangan Gilman menciptakan seorang penyihir bernama Keziah Mason. Penyihir ini mengalami mimpi buruk. Mason bercerita kalau sosok Azathoth datang ke dalam mimpinya dan berkata, dia harus bertemu dengan sosok The Black Man dan pergi bersama menuju ke tahta Azathoth di pusat asal Chaos. Dia harus membuka kitab Azathoth dan menandatangani dengan darahnya sendiri, lalu mengambil nama rahasia yang baru. Tiba di dalam tahta Azathoth, Mason telah melihat nama Azathoth di dalam buku Necronomicon, dan barulah Mason sadar kalau sosok Azathoth yang datang ke dalam mimpinya adalah makhluk mengerikan yang terlalu mengerikan untuk digambarkan. Gilman juga menggambarkan tentang Azathoth adalah entitas tak berakal yang mengatur semua ruang dan waktu dengan takhta hitam di pusat Chaos. Yang kedua, di dalam buku Lurker on the Threshold, karangan Auguste Derleth, Azathoth pemimpin tertinggi dari para dewa dan dijuluki sebagai The Blind Idiot God. Azathoth digambarkan sebagai dewa yang kejam dan sumber dari kekacauan dan kehancuran. Salah satu kekejaman Azathoth yaitu membuat dewa-dewa The Great Old Ones dan para dewa Elder God untuk saling berperang. Lahirnya dunia di dalam mimpi Azathoth menciptakan mitologi Cthulhu dengan berbagai macam eksistensi dewa yang memiliki kemampuan dan kekuatannya masing-masing. Tapi dewa-dewi di dalam mitologi Cthulhu ini sangat jauh berbeda dengan dewa-dewi di mitologi Yunani yang tampan dan cantik-cantik. Nah, dewa-dewi di dalam mitologi Cthulhu ini lebih seperti monster yang menyeramkan. Dewa-dewi ini dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, the Older God, dengan dewa tertingginya adalah Azathoth. Kemudian the Great Old One. Yang ketiga ada the Great Ones. Dan yang terakhir, the Elder God. Sosok Azathoth ini memberikan gambaran kalau segala sesuatu di dunia ini hanya bersifat sementara dan gak ada yang bisa menebak atau meramal akan seperti apa hari esok. Jangankan hari esok, 1 menit ke depan aja gak ada yang bisa memprediksi. Banyak orang takut dengan masa depannya, takut dengan hal-hal yang akan terjadi esok. Contohnya kayak bagaimana aku setelah lulus sekolah, bagaimana aku setelah lulus kuliah, bagaimana aku nantinya di dunia karir, atau mungkin buat kalian yang LDR akan mikir, gimana ya pacarku di sana? Dia ngelakuin apa aja ya? Bisa dipercaya nggak ya? Hal-hal seperti itu yang akan membuat kalian overthinking, nggak bisa tidur, dan mulai melamun sendiri. Melamunnya itu tadi, karena memikirkan sesuatu yang bahkan kalian pun nggak tahu akan seperti apa nantinya. Nah, kira-kira seperti itulah penggambaran Lovecraft yang khawatir dengan takdir yang akan menunggunya esok. Ia tuangkan semua itu di dalam sosok Azathoth.
Tapi ini hanya opini pribadi ya. Kalau kalian punya pendapat lain, mungkin boleh kalian tulis di kolom komentar. Well, sekian cerita singkat dari Azatot. Kalau kalian punya kritik, saran, atau mungkin referensi lain, silahkan kalian tulis di kolom komentar. And see you in another page of history. Bye-bye!